Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat itu, tentu kita tidak akan bisa melakukannya. Terutama nikmat yang paling besar yang kita terima untuk kita semua adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa nikmat ini disebut atau kita katakan sebagai nikmat yang paling besar? Karena tanpa kedua nikmat ini, nikmat yang lain tidak akan ada artinya, tidak akan ada manfaatnya bagi kita kelak di kemudian hari. Kita juga bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan dan kemauan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat, sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, pembimbing kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Harta terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dari urusan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah. Menurut hadis ini, dua hadis ini, maka sesungguhnya harta terbaik, harta simpanan terbaik kita adalah yang menurut Rasulullah lisan yang berzikir. Yang pertama. Yang kedua adalah hati yang bersyukur, dan yang ketiga istri yang mukminah yang membantu keimanan suaminya. Pada siang hari ini kami membahas satu di antara tiga harta simpanan terbaik tersebut, yaitu hati atau lisan yang selalu berzikir. Ketika lisan selalu berzikir, maka saat itulah
Allah akan senantiasa mengingat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang artinya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kelompok atau kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Muttafaqun alaih. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah. Apabila Allah mengingat hamba, maka konsekuensinya Allah akan memberikan dia berbagai karunia dan rahmatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah dan taufiknya. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun akan terjaga dari godaan syaitan. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya berzikir itu bagaikan benteng yang kokoh yang membentengi seorang muslim dari musuhnya. Sementara musuh kita adalah syaitan. Jamaah rahimakumullah. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan senantiasa bening dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan syariatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak, sudah banyak yang diberikan kepada kami, maka beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika orang itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat Islam yang banyak, yang tentunya kita pun tidak bisa atau sulit menghafal seluruhnya, maka orang yang cerdas ini minta satu kunci. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kunci semua itu, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ingatlah ketika seseorang mengucapkan subhanallah, Allah akan tuliskan untuknya 20 derajat. Akan digugurkan darinya 20 dosanya, dan Allah tuliskan untuknya 20 kebaikan. Lisan yang senantiasa berzikir pada Allah, Allah akan tanamkan pohon-pohon di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi. Di antaranya beliau SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang maha suci Allah,
Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Ahmad. Maka jamaah rahimakumullah, lisan yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, hakikatnya ia sedang menanam pohon-pohon dan tanaman-tanaman di surga, yang kelak di kemudian hari dia akan memanennya. Allah akan menjaga lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, sehingga ia jauh dari bergibah, ia jauh dari mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah, jauh dari berdusta, dan jauh dari mengucapkan atau berkata-kata yang tidak baik. Bagaimana ada kesempatan kalau seorang selalu berzikir kepada Allah, bagaimana dia kesempatan untuk bergibah atau berkata yang tidak baik, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah sungguh menguntungkan pelakunya, sungguh memberikan kebahagiaan dan ketenangan serta ketentraman bagi hatinya. Bukankah Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Inilah satu dari 3 harta simpanan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita melaksanakan, kita mulai belajar melaksanakan salah satu perintah dari Allah, yaitu untuk berzikir kepadanya. Perkara ini adalah perkara yang mudah bagi kita yang mau melaksanakannya, bukan perkara yang sulit, dan perkara ini perkara yang murah, bukan perkara yang mahal, karena tidak memerlukan biaya. Sederhana, perkara yang sangat sederhana. Masalahnya kita mau melaksanakan atau tidak. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana kita berzikir kepada Allah? Berzikir kepada Allah adalah lisannya yang mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Maka dengan belajar atau berusaha mengucapkan kata-kata itu atau berzikir kepada Allah, insya Allah Allah akan jauhkan lisan kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dari perkara-perkara yang tidak berguna, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khotbah yang pertama ini. Mudah-mudahan dalam khotbah ini, perkara yang sekali lagi sangat sederhana ini, kita bisa melaksanakannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Zat yang Maha Agung dengan penuh harap untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.